Halo, perkenalkan nama saya Ijal Muksin dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul tahapan produksi multimedia yang mencakup praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi atau pre-production, tahap awal yang krusial mencakup semua perencanaan dan persiapan sebelum eksekusi. Ini adalah fondasi yang menentukan arah keberhasilan seluruh proyek. Adapun tujuan utama tahap-tahap praproduksi yaitu konsep dan visi, mengkonfirmasi konsep, tujuan, dan ruang lingkup proyek yang disepakati semua pihak. Yang kedua, rencana terstruktur, mengembangkan jadwal, anggaran, dan rencana pelaksanaan yang jelas untuk memandu tim. Yang ketiga, sumber daya, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, baik manusia, perangkat keras, perangkat lunak, secara detail. Keempat, mitigasi risiko, mengidentifikasi potensi masalah dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya sejak dini. Aktivitas inti praproduksi. Yang pertama, ideasi dan konseptualisasi. Terdiri atas brainstorming, penelitian pasar, dan penentuan target audiens serta tujuan proyek. Yang kedua, penulisan naskah. Menggambarkan isi, alur cerita, dan deskripsi interaksi pengguna dengan sistem. Ketiga, storyboarding dan desain. Meliputi representasi visual naskah termasuk wireframe, alur navigasi, dan desain konsep visual. Yang keempat, penjadwalan dan sumber daya. Membuat jadwal terperinci, penganggaran, dan alokasi sumber daya manusia atau teknis. Yang kedua yaitu produksi atau production. Tahap eksekusi di mana semua rencana dari praproduksi diimplementasikan. Konten multimedia diciptakan dan dikumpulkan, seringkali melibatkan pengembangan perangkat lunak dan integrasi sistem. Kegiatan inti produksi terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, pengambilan gambar atau video yang disebut syuting dan rekaman audio. Pembuatan animasi 2 dimensi atau 3 dimensi, motion graphics untuk visualisasi data atau proses. Ketiga, pemrograman interaktif atau front-end atau back-end untuk fungsionalitas dan logika aplikasi. Yang keempat, pembuatan grafis dan desain visual, yaitu ilustrasi, ikon, dan UI elements. Yang kelima, pengumpulan dan pengorganisasian aset digital secara sistematis. Kolaborasi lintas disiplin. Produksi multimedia memerlukan kolaborasi erat antar keahlian kreatif dan teknis. Dalam sistem informasi, ini berarti integrasi antara desainer, animator, dan programmer. Yang bab ketiga yaitu pasca produksi atau post production. Tahap final di mana materi mentah diproses, disempurnakan, dan diintegrasikan menjadi produk akhir yang siap digunakan. Ini adalah penentu akhir kualitas dan fungsionalitas. Adapun proses utama yaitu editing video dan audio menggunakan perpaduan color grading, mixing, dan sound effect. Kedua, efek khusus dan
compositing meliputi VFX, green screen keying. Yang ketiga, integrasi sistem meliputi API, database, CMS integration. Yang keempat, uji coba dan revisi meliputi fungsional, usability, dan security testing. Integrasi sistem atau tantangan kunci sistem informasi. Dalam sistem informasi, pasca produksi mencakup integrasi teknis yang kompleks. Tantangan utama adalah memastikan multimedia berfungsi mulus dalam ekosistem teknis yang lebih besar. Ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, integrasi basis data, yaitu menyimpan dan mengambil data dinamis dari sistem yang ada. Yang kedua, isu keamanan, itu melindungi data sensitif selama pertukaran antar sistem. Yang ketiga, integrasi API, mengembangkan antarmuka untuk komunikasi antar sistem yang berbeda. Dan yang keempat, performa aplikasi, yaitu untuk memastikan responsivitas dan kecepatan, terutama saat beban tinggi. Keterkaitan tahapan atau siklus proyek. Ketiga tahapan membentuk siklus yang saling terkait. Kualitas satu tahap secara langsung memengaruhi efisiensi tahap berikutnya. Dapat kita lihat di gambar pembelajaran dari pasca produksi. Misalnya, masalah format aset harus digunakan untuk memperbaiki proses praproduksi proyek selanjutnya dan memastikan efisiensi berkelanjutan. Metodologi manajemen proyek. Pendekatan yang tepat sangat penting. Proyek multimedia sistem informasi sering menggunakan pendekatan hybrid untuk menyeimbangkan stabilitas dan fleksibilitas. Metodologi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu waterfall dan agile. Waterfall atau linear cocok untuk elemen proyek dengan rekrutmen stabil, misalnya arsitektur sistem, integrasi dengan sistem akademik yang ada. Terdiri atas 2 komponen, yaitu dokumentasi komprehensif dan struktur yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu agile atau iteratif, cocok untuk elemen proyek dengan rekrutmen dinamis, misalnya desain UI, modul pembelajaran interaktif. Terdiri juga dari 2 bagian, yaitu fleksibel terhadap perubahan dan umpan balik berkelanjutan dari stakeholders. Hybrid itu merupakan kegiatan menggabungkan waterfall untuk fondasi teknis dan agile untuk pengembangan konten atau fitur interaktif. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.